semuanya, selamat datang di channel aku. Kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang lagi seru banget, yaitu tentang bumi datar. Aku tahu topik ini tuh kayak nggak ada habisnya, selalu ada aja yang debat seru di mana-mana. Nah, di video kali ini kita akan bahas tuntas 7 tanda dan bukti yang sering dipakai sama orang-orang yang percaya bumi itu datar. Aku penasaran, sebenarnya sekuat apa sih bukti-bukti yang mereka klaim itu? Makanya, aku ajak kalian semua buat nonton video ini sampai habis. Karena faktanya, mitos bumi datar ini nggak cuma sekedar perbedaan pendapat guys. So tonton terus ya. Oke guys, tanda pertama yang sering banget dijadiin bukti sama orang-orang yang percaya bumi datar adalah horizon yang selalu terlihat datar. Mereka bilang, kalau bumi itu bulat, harusnya horizonnya melengkung dong. Nah, argumen ini emang sekilas kayak meyakinkan, apalagi kalau kita lihat langsung ke arah laut lepas atau dataran yang luas. Tapi, sebenarnya ada penjelasan ilmiahnya guys. Bumi ini saking besarnya, sampai-sampai kelengkungannya jadi sangat sulit dilihat dengan mata telanjang. Ibaratnya gini, kalian bayangin semut lagi jalan di atas bola basket. Menurut semut itu, permukaan bola basket pasti terlihat datar aja kan? Nah, begitu juga dengan kita di bumi. Kita terlalu kecil dibandingkan ukuran bumi, makanya susah buat ngelihat kelengkungannya secara langsung. Kecuali kalian naik keluar angkasa kayak astronot, baru deh kelihatan jelas kalau bumi itu bulat. Dan fakta lain yang nggak bisa dipungkiri adalah adanya foto-foto bumi dari satelit dan stasiun luar angkasa yang jelas-jelas menunjukkan bentuk bumi yang bulat. NASA dan berbagai lembaga antariksa di dunia udah merilis ribuan foto bumi dari luar angkasa. Dan semuanya menunjukkan hal yang sama, bumi itu bulat. Jadi argumen horizon datar ini sebenarnya gampang banget dipatahkan. Lanjut ke tanda kedua yang sering dijadiin bukti sama penganut bumi datar, yaitu ketika melihat kapal yang perlahan hilang di balik horizon. Mereka berargumen, kalau bumi bulat, seharusnya kapal itu tetap terlihat secara utuh, hanya saja semakin mengecil seiring dengan bertambahnya jarak. Nah, argumen ini juga sebenarnya muncul karena keterbatasan penglihatan manusia dan atmosfer bumi guys. Saat kapal menjauh, cahaya yang dipantulkan dari kapal harus melewati jarak yang semakin jauh melalui atmosfer bumi untuk bisa sampai ke mata kita. Nah, atmosfer bumi ini bersifat melengkungkan cahaya, sehingga pada jarak tertentu, cahaya dari bagian bawah kapal akan diblokkan ke bawah dan tidak lagi mampu mencapai mata kita. Akibatnya, kita hanya bisa melihat bagian atas kapal yang terlihat menghilang secara bertahap. Efek ini disebut dengan refraksi atmosfer dan bisa dibuktikan dengan mudah. Coba kalian perhatikan sendok yang dicelupkan ke dalam gelas berisi air. Sendok tersebut akan terlihat patah di permukaan air, padahal sebenarnya tidak. Jadi, fenomena kapal hilang di balik horizon bukanlah bukti bahwa bumi itu datar, melainkan sebuah fenomena optik yang disebabkan oleh refraksi atmosfer. Oke guys, tanda ketiga yang sering diangkatkan sama penganut bumi datar adalah pengalaman mereka saat naik pesawat. Mereka bilang, kalau bumi itu bulat, kenapa saat naik pesawat kita nggak merasakan pesawatnya miring atau melihat lengkungan bumi secara jelas? Nah, argumen ini muncul karena mereka lupa satu hal penting, skala. Bumi itu gede banget guys, diameternya sekitar 12.742 km. Bandingkan dengan ketinggian pesawat komersial yang cuma sekitar 10 km. Artinya, pesawat itu sebenarnya terbang sangat rendah dibandingkan dengan ukuran bumi. Ibaratnya gini, kalau bumi itu seukuran bola basket, maka pesawat itu cuma terbang setinggi kurang dari 1 mm di atas permukaan bola basket tersebut. Jelas aja kita nggak akan merasakan kemiringan atau melihat lengkungan yang signifikan. Lagi pula, pilot pesawat itu nggak terbang lurus terus, guys. Mereka mengikuti jalur penerbangan yang sudah diatur sedemikian rupa dan memperhitungkan kelengkungan bumi. Jadi, pesawat itu sebenarnya menyesuaikan arahnya secara bertahap untuk tetap berada di ketinggian yang sama dan mencapai tujuan. Jadi, kesimpulannya, argumen tentang tidak adanya lengkungan bumi saat naik pesawat itu salah besar. Tanda keempat yang sering dikemukakan oleh penganut bumi datar adalah posisi bintang yang seolah-olah tetap di tempatnya dan tidak berubah meskipun bumi berputar. Mereka berargumen, kalau bumi berputar pada porosnya, maka posisi bintang-bintang di langit harusnya juga berubah dong. Nah,
Argumen ini sebenarnya muncul karena kurangnya pemahaman tentang jarak yang sangat jauh antara bumi dengan bintang-bintang. Bintang-bintang itu terletak triliunan kilometer jauhnya dari bumi. Saking jauhnya, pergerakan bumi mengelilingi matahari sepanjang tahun pun hanya menghasilkan perubahan posisi bintang yang sangat kecil, hampir tidak terlihat oleh mata telanjang. Efek ini serupa dengan ketika kita melihat pesawat terbang tinggi di langit. Meskipun pesawat itu bergerak dengan kecepatan ratusan kilometer per jam, namun karena jaraknya yang jauh, pergerakannya terlihat sangat lambat di mata kita, seolah-olah hanya merayap pelan. Dan fakta lainnya adalah, posisi bintang itu sebenarnya berubah. Hanya saja perubahannya sangat lambat, dan membutuhkan waktu ribuan tahun untuk bisa terlihat secara signifikan. Tanda kelima, foto bumi bulat cuma editan. Masa sih? Nah, ini dia yang sering dijadiin senjata sama penganut bumi datar. Semua foto bumi bulat itu rekayasa, cuma editan NASA. Mereka percaya bahwa ada konspirasi besar-besaran untuk menutupi fakta bahwa bumi itu datar. Oke, gimana kalau kita pakai logika aja? Pertama, ribuan foto dan video bumi bulat itu nggak cuma dari NASA aja, guys. Ada lembaga antariksa lain dari berbagai negara, seperti ESA, JAXA, CNSA, dan masih banyak lagi. Masa iya semua lembaga itu ikut-ikutan berbohong? Kedua, teknologi fotografi dan videografi udah berkembang sangat pesat. Ada satelit, stasiun luar angkasa, bahkan turis luar angkasa yang bisa memotret bumi dari berbagai sudut. Memang sih, beberapa foto mungkin melalui proses editing, tapi itu biasanya untuk meningkatkan kualitas gambar dan menghilangkan distorsi atmosfer, bukan untuk mengubah bentuk bumi. Ketiga, kalau memang ada konspirasi sebesar itu, pasti udah kebongkar dari dulu dong. Oke guys, sekarang kita akan membahas salah satu argumen yang menurut gue ting aling-alene, yaitu gerhana bulan justru membantah bumi bulat. Penganut bumi datar berargumen, kalau bumi bulat dan matahari lebih besar dari bumi, maka saat gerhana bulan, bayangan bumi yang jatuh ke permukaan bulan harusnya berbentuk elips, bukan bulat. Pertama-tama, argumen ini menunjukkan ketidakpahaman tentang mekanisme gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi ketika bumi berada di antara matahari dan bulan, sehingga bayangan bumi menutupi permukaan bulan. Dan faktanya, bayangan bumi yang jatuh ke permukaan bulan saat gerhana bulan itu memang berbentuk bulat, bukan elips. Kenapa bisa begitu? Karena ukuran matahari yang jauh lebih besar dari bumi dan bulan membuat bayangan bumi yang terbentuk menjadi berbentuk kerucut. Jadi, argumen bahwa gerhana bulan membantah bumi bulat itu salah total. Dan inilah tanda ketujuh yang sering dijadikan pegangan oleh penganut bumi datar. Semua orang itu bohong. Ada konspirasi global untuk menutupi fakta bahwa bumi itu datar. Mereka percaya bahwa pemerintah, ilmuwan, astronot, bahkan pilot pesawat terlibat dalam konspirasi ini. Oke guys, mari kita pakai logika lagi. Pertama, ada ribuan bahkan jutaan orang yang bekerja di berbagai bidang yang berhubungan dengan sains dan teknologi, termasuk di lembaga pemerintah dan swasta. Masa iya mereka semua bisa diatur dan dibungkam untuk menutupi kebohongan tentang bentuk bumi? Kedua, apa motif dibalik konspirasi sebesar itu? Apa untungnya bagi pemerintah atau lembaga-lembaga tersebut untuk menipu seluruh dunia tentang bentuk bumi? Gak ada alasan logis yang bisa menjelaskan motif dibalik konspirasi semacam itu. Ketiga, kalau memang ada konspirasi, pasti sudah ada orang dalam yang membocorkannya dong. Ingat, manusia itu tidak sempurna. Selalu ada celah dalam setiap kebohongan, dan pasti akan selalu ada orang yang berani mengungkapkan kebenaran, apapun risikonya. Jadi, kesimpulannya, argumen tentang konspirasi global itu sangat tidak masuk akal. Oke guys, itulah tadi 7 tanda dan bukti yang sering dipakai oleh penganut bumi datar untuk memperkuat argumen mereka. Tapi seperti yang sudah kita bahas, semua argumen itu sebenarnya mudah dipatahkan dengan penjelasan ilmiah dan logika sederhana. Penting banget buat kita semua untuk selalu berpikir kritis dan gak gampang percaya sama hoax atau informasi yang gak jelas sumbernya. Jadi, jangan lupa untuk like video ini kalau kalian suka, subscribe channel ini untuk video-video menarik lainnya, dan aktifkan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan update terbaru dari gue. Sampai jumpa di video selanjutnya.